pandang grup Z3 dengan operasi penjumlahan ini gitu ya, dan fungsi F dari Z3 ke Z3. Jadi ini domain dan kodomainnya grup yang sama, operasi binernya sama. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau saya punya F yang seperti ini gitu ya, itu homomorfismanya, syarat perlunya apa untuk menjadi agar F itu homomorfisme? Tadi kita punya ini kan ya, untuk menjadi homomorfisme tadi kan definisinya apa? F apa? Fx plus y ini harus sama dengan Fx plus Fy. Kira-kira 0 harus dipetakan kemana kalau kita punya kayak gini? Ya. Ya, ingat ya, X itu kan bisa dinyatakan sebagai apa? Kan ini syarat untuk menjadi homomorfisme harus begini, ini untuk setiap X ya, yang di ini kan ya. Sementara kita punya Fx itu sama dengan ini kan ya, sama dengan apa ini? Karena kalau F-nya adalah homomorfisme, ini ya, apa syarat perlu F menjadi homomorfisme? Ini ya, apa? Ini tadi, ini syarat apa definisi homomorfismenya. Kemudian kita juga punya ini, untuk setiap X itu X dapat dinyatakan jumlahan X dengan 0 ya, tapi karena homomorfisme ini akan menjadi Fx plus F0, sehingga kita punya apa ini? Sama gitu kan. Padahal dengan kanselasi kita peroleh apa? Ya? F0 sama dengan 0, ya kan? Nanti kita akan punya sifat seperti itu ya, bahwa kalau F itu homomorfisme, setiap homomorfisme pasti membawa elemen identitas yang grup di domain itu ke elemen identitas grup kodomainnya. Gitu ya. Nah, ini kan artinya berarti di sini ini kita simpulkan, kalau khusus ini ya, kita kan berarti punya, oh berarti F0-nya ini harus 0. Sehingga kalau sekarang F0-nya harus 0 berarti apa? Padahal kita tahu ya, Z3 itu kan kemarin kita sudah bahas dia siklik dibangun oleh 1. Ya enggak? Artinya berarti nanti kalau kita punya 2, petanya 2 itu harus sama dengan siapa? Harus petanya ini gitu kan? Jadi harus ditentukan oleh siapa di situ? Oleh 1 gitu kan? Ya. Jadi kira-kira siapa? Dan 2 juga kan membangun sebenarnya ya. Maksudnya 2 juga membangun, boleh di ini ya. Ini kan 2. Ini juga dibangun oleh 2. Nah, artinya berarti kita bisa set dulu petanya 1 atau petanya 2 dulu gitu. Tapi tidak boleh terus ngikut ini ya, karena apa? Karena kita harus mengikuti, harus memenuhi ini gitu kan? Gitu. Jadi tadi yang jelas itu agar F ini homomorfisme itu, maka di sini kita punya ini 0, ini 1, ini 2 gitu ya. Berarti tadi apapun homomorfismanya, ini X-nya, ini Fx-nya, katakanlah ini yang pertama, kemungkinan yang pertama, berarti ini bisa dibawa ke 0. Kemudian satunya itu boleh nggak dia dibawa ke 0? Boleh gitu ya. Kalau dibawa ke 0 gitu gimana kira-kira? F2 berarti kan harus sama dengan F ini, harus sama dengan ini dah. Berarti siapa? 0 lagi. Dah selesai. Berarti dia fungsi yang pertama adalah fungsi konstan. Kemudian yang kedua,
0 harus dibawa ke 0. Kira-kira di sini siapa? Oh, 1 dibawa ke 1. Kalau 1 dibawa ke 1, dia dibawa ke 2. Oh, ini adalah fungsi identitas. Gitu toh? Kemudian yang ketiga, kalau ini 0, ini 2 boleh nggak? Yang di sini siapa? 1. Gitu. Memenuhi tadi ini toh, 0 itu kan jumlahan antara ini dan ini. 0 itu adalah jumlahan ini. Oh, 0 ini adalah jumlahan ini. Cocok toh? Gitu. Ada lagi nggak? Sudah ya? Sudah toh? Ada lagi nggak? Masih ada lagi? Enggak ya? Kita punya ini gitu. Ya. Jadi ini tadi fungsi konstan. Ini fungsi identitas. Kemudian ini ya fungsi apa namanya? Membalik ini ya. 1 dan 2-nya switch gitu. Gitu ya. Jadi itu homomorfisme. Nanti kalau misalkan Z3-nya saya ubah jadi Z4 ya. Di sini nih saya ubah jadi Z4, di sini juga Z4 atau Z5 ke Z5 misalkan. Gitu ya. Kira-kira gimana? Nanti dicoba ya untuk latihan. Tuh. Ya. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Jadi tadi ini sudah kita singgung tadi ya. Kalau kita punya E1 adalah elemen identitas grup G1, kemudian kita juga punya grup G, fungsi G ke G1 yang membawa apa? Setiap elemen di G, katakanlah A ini ke E1, ini tadi merupakan apa? Homomorfisme ya. Kenapa? Karena ini tadi untuk setiap AB yang berada di G itu kita punya F dikenakan pada AB, itu kan menurut rumus fungsinya berarti E1, tapi E1 adalah ini ya. Gitu. Ini ya. Oke. Jadi ini homomorfisme. Kemudian yang kedua, ini misalkan pemetaan identitas. Jelas pemetaan identitas itu artinya dia membawa X ke X gitu ya. Jadi kalau dia dipandang sebagai mesin, dia tidak mengolah apapun, inputnya X, keluarnya X gitu. Jadi numpang lewat gitu ya, fungsi identitas. Kemudian yang nomor 3 ini adalah fungsi apa? Eksponensial. Ya, nah di sini perhatikan R ini yang di kiri ini apa? Kalau kita perhatikan di sini kan belum ada keterangan R-nya adalah grup terhadap operasi apa, kemudian di sini ini grup terhadap operasi apa. Tapi kalau kita perhatikan rumus fungsinya, di sini ini apa namanya? Bukan rumus fungsinya, tapi di sini justifikasi bahwa R ini homomorfisme. Ini apa? Yang kiri berarti adalah grup terhadap operasi penjumlahan, yang kanan ini apa, ini notasi gini kira-kira ya, tapi mungkin ini yang R ini bisa dibatasi, misalkan yang apa, ini adalah R tapi dikurangi yang 0 gini ya. Oke, R dikurangi yang 0 di sini terhadap operasi perkalian. Jadi yang ini adalah R plus, kemudian yang ini adalah R dikurangi 0 dengan operasi perkalian. Keduanya adalah grup ya. Elemen identitas yang kiri apa? Yang ini elemen identitasnya apa? 0, yang di sini 1 ya. Nah, fungsi ini merupakan homomorfisme. Kenapa? Karena setiap anggota XY yang berada di R ini berlaku apa? Ini F dikenakan pada X plus Y itu menurut definisi kan sama dengan apa di sini? Ya, jadi di sini kan E pangkat X plus Y, tapi E pangkat X plus Y itu sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y. Nah, ini sama dengan ini gitu. Gitu ya. Gitu. Itu pangkat. Kalau sekarang logaritma bisa nggak mendefinisikan
ini fungsi logaritma jadi homomorfisme, kira-kira grupnya dari mana ke mana?